Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menghadap di ruang tahta-Mu, kami siap diajari, kami siap belajar bersama 7 roh-Mu. Singkapkan semua firman-Mu, singkapkan semua terselubung di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan rindu sungguh untuk kami mengalami pertumbuhan rohani. Kami mengalami terhubung dengan Engkau. Kami mengalami supernatural setiap hari. Benar-benar surga menyentuh hidup kami, menyentuh bumi. Dan kami hidup di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami mau terus diajari, buka hati kami Tuhan Yesus, pikiran kami yang masih digembok, dikunci oleh iblis. Hari ini gembok-gembok ini kami hancurkan dalam nama Yesus. Semua tembok-tembok yang dibuat oleh iblis sehingga kami tidak bisa mengenal Allah dengan lebih lagi, kami hancurkan tembok-tembok ini. Siasat dari iblis ini kami hancurkan di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, ajari setiap kami siap untuk belajar. Ambil alih ya Roh Kudus di rumah kami masing-masing. Kami ikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mengganggu, yang hendak mencuri firman. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Oke, hari ini saya akan mengulang apa yang saya sampaikan di Jakarta. Buat teman-teman yang kemarin hadir di Jakarta, sudah paham, ini tinggal mereview lagi, mengulang lagi, tapi ada bagian-bagian yang mungkin nanti akan lebih jelas ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa benar-benar mengalami yang namanya perjalanan rohani itu yang makin naik ya. Bukan stuck gitu-gitu aja, tapi terus naik, terus progres. Nah, setelah naik itu pasti ada buahnya, yaitu Bapak Ibu akan menjadi berkat buat sekelilingmu. Tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi romo, pastor, suster, tapi di lingkungan di tempat engkau berada, engkau pasti akan dicari banyak orang. Amin. Yes. Perjalanan supernatural, yang namanya perjalanan itu ada waktunya ya, rentang waktu dari kelahiran baru sampai nanti pulang ke rumah Bapak. Ya, yang supernatural itu dihitungnya yang di bumi. Nanti kalau kita sudah sampai di rumah Bapak, kita sudah ketemu Tuhan, maksudnya sudah wafat gitu ya. Itu tinggal di dalam alam supernatural. Ya, tapi kalau di bumi ini, karena bumi ini penuh dengan dosa, maka kita harus berjuang untuk mengembalikan jati diri kita sebagai anak yang memang punya kodrat ilahi, gitu ya. Paham dulu ya, yang saya maksud ya. Jadi kenapa saya 2023 ini terus membahas tentang supernatural, mengingatkan bahwa kita ini sesungguhnya manusia ilahi, ya, punya kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Bahwa kita ini anak-anak Allah, bahwa kita ini punya kodrat ilahi. Kodrat ilahi untuk apa? Menerima janji-janji Tuhan. Untuk apa? Untuk mengalami kehidupan yang suci, kudus, tahir seperti Tuhan. Dan itu memang seharusnya kodratnya seperti itu kita ini. Amin. Kodrat anak-anak Tuhan itu hidup di dalam kekudusan, keilahian, ya. Terus kemudian menerima janji-janji Tuhan. Kalau kita belum mengalaminya, maka jangan diam saja. Harus engkau pelajari apa yang menyebabkan aku kok tidak mengalami semua firman yang dijanjikan. Katanya aku punya kodrat ilahi. Kok aku nggak ngalami? Nah, itu harus jadi pertanyaan kita semuanya. Ya. Oke, kemarin di Jakarta saya itu dikasih Tuhan itu gambaran, saya disuruh bikin 4 potong kertas ya. Dan ternyata 4 itu kalau bahasa Ibraninya itu artinya akses. Saya nggak tahu kenapa Tuhan suruh saya potong 4 kertas itu. Dan 4 kertas itu menjadi pijakan kita dari manusia baru sampai kita mengalami yang namanya supernatural.
Masih ingat ya? Yang nggak ikut, ikuti aja. Nanti bisa diulang-ulang lagi. Jadi 4 tahapan itu sebetulnya merupakan circle, merupakan sesuatu yang pengulangan. Misalnya begini, kemarin kan saya menjelaskan di step pertama kita harus menjadi manusia baru dulu, ya kan? Betul nggak? Engkau terima Yesus, engkau menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Banyak dari kita semuanya itu sudah menjadi manusia baru, sudah lama. Sudah sejak kita baptis, sudah sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kehidupanmu selama perjalanan tumbuh sebentar. Ya kan? Tumbuh sebentar. Ada titik di mana engkau berhenti. Betul nggak? Ada titik di mana engkau berhenti. Nah, saya menginjak kepada step yang kedua. Ya kan? Ada step di mana engkau itu berhenti tumbuh. Berhenti tumbuh karena apa? Banyak hal. Tadinya dari manusia baru, step pertama itu manusia baru, engkau berapi-api. Ngincili kemana-mana. Terus orang-orang berkata, kamu terlalu rohani. Ingat, kamu itu masih di bumi. Jangan sok suci. Nah, perkataan-perkataan itu bisa menghentikan apimu. Lihat? Nah, terus kemudian itu ngunci di pikiranmu. Ya, ngapain sih aku terlalu rohani? Kenapa aku terlalu berapi-api? Sudahlah, biasa aja. Daripada nanti konflik dengan suami, dengan istri, dengan teman-teman di gereja. Aku tak biasa-biasa aja. Waktu itu, iblis berhasil mengunci pikiranmu. Ya, itu adalah suara-suara dari luar. Bisa teman, bisa keluarga, bisa siapa saja, dan bisa juga suara intimidasi iblis. Waktu terjadi seperti itu, kita akan stuck. Yang kedua, selain suara-suara itu adalah apa? Buat Bapak Ibu yang punya karunia penglihatan, yang dulu mungkin pernah mengisi dengan jimat-jimat, dengan ilmu-ilmu, atau yang orang tuamu adalah orang pinter, atau orang tuamu pernah melakukan ritual-ritual merdukun atau apa, secara otomatis anak keturunannya itu mata rohaninya terbuka. Waktu sudah dilayani pelepasan, matanya itu kebuka dan dia mengalami perjalanan-perjalanan rohani, pengalaman supernatural yang sebetulnya itu masih belum bersih, campuran dari apa? Kehidupannya yang lalu. Belum bersih benar. Nah, waktu dia terus berfokus pada penglihatan-penglihatan itu, terus berfokus pada pendengaran-pendengaran itu, yang sebetulnya itu adalah sisa-sisa dari ilmunya dulu. Dia tidak berfokus kepada firman, tapi berfokus seolah-olah, udah kok, saya sudah pelepasan, saya sudah membatalkan semua ini, saya sudah membakar jimat-jimat saya sudah lakukan doa pelepasan, sudah pentahiran. Tetapi engkau tidak serius dengan firman. Engkau lebih memusatkan kepada karunia-karunia. Ini adalah cara kedua bagaimana iblis menghentikan langkahmu. Ya, banyak orang yang mengalami hal seperti itu, kemudian secara roh dia berhenti dan sibuk dengan penglihatan, sibuk dengan pendapatnya dia sendiri, tidak mau diberitahu. Tapi aku lihat itu kok, aku lihat itu. Nah, terus kamu lihat itu, kamu bisa ngusir apa enggak? Kamu kalau lihat setan itu, kamu apa? So what gitu loh, yang kamu kerjakan setelah kamu melihat. Tapi dia begitu hebohnya menceritakan, iya aku melihat ini. Tapi untuk apa kau lihat itu? Dunia roh
itu sangat luas, sangat dalam, lebar, dalam, luas. Ya, saya pernah kasih cerita ya. Ada seorang hamba Tuhan, waktu itu tidur malam, 1:30 malam, dia terbangun karena ada suara gelodakan. Tahu gelodakan ya? Hiruk-pikuk di luar kamar. Kemudian dia buka pintu kamar. Ternyata Lucifer datang. Terus hamba Tuhan itu cuma ngomong gini, "Oh, kamu." Sudah, tutup pintunya. Tidur lagi. Saya belajar dari situ. Apa? Kenapa sih banyak orang itu terlalu kepo dengan iblis? Betul nggak? Wah, aku melihat setan ini, melihat itu. Kenapa tidak berfokus kepada jati dirimu sebagai anak Allah yang memang sudah menjadi satu dengan Tuhan? Itu hamba Tuhan itu adalah Smith Wigglesworth yang dia menghidupkan banyak orang yang mati, dihidupkan, orang-orang sakit disembuhkan. Hidupnya hanya berfokus pada firman. Tidak ada buku lain yang dia baca kecuali firman. Hidupnya penuh dengan firman, sehingga dia untuk hal-hal yang seperti iblis kayak gitu tuh, mau iblis mau menari-nari di hadapannya, mau menongolkan diri dengan manifestasi yang macam-macam, itu bukan fokusnya. Fokusnya adalah Tuhan. Sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham? Yang punya karunia penglihatan, jangan salah fokus. Jangan salah fokus. Ingat, Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Jadi iblis itu sudah dikalahkan. Dosa, engkau sudah menjadi manusia baru. Engkau bukan lagi hambanya. Siapa? Setan. Engkau sekarang hambanya Allah. Roma 6 dipelajari ya. Roma 6 itu dipelajari. Kamu bukan lagi hamba dosa, tapi kamu hamba Allah, hamba kebenaran. Ya, dulu majikanmu memang iblis, sekarang majikanmu adalah Tuhan kebenaran. Itu harus menjadi pengingatan kita terus-menerus. Fokus kita. Ya. Selanjutnya, setelah tadi Roma 6 itu pelajari sungguh-sungguh, dan Roma 8, Roma 8, pelajari sungguh-sungguh. KKS harus ngerti Roma 6 dan Roma 8. Ya. Oke, terus selanjutnya step yang kedua tadi, engkau mulai berapi-api, mulai bertumbuh, tetapi banyak suara-suara yang memadamkan apimu. Engkau mulai diam. Engkau mulai tidak bergerak kemana-mana, dan iblis mengunci pikiranmu. Buat teman-teman yang fokusnya hanya karunia penglihatan, karunia-karunia, tetapi tidak didasari oleh firman Tuhan yang kuat, engkau pun bisa dikunci dengan waham, atau dikunci dengan Illuminati, ya, bisa dikunci kau dengan penyesatan. Beberapa hari yang lalu saya mimpi lihat kuda putih dan itu keliaran. Saya cuma tanya Tuhan, penyesat? Ya. Roh penyesat itu sedang berkeliaran di sekeliling kita. Penyesat itu sepertinya asli, tetapi sebetulnya itu palsu. Hati-hati, engkau harus tahu yang asli. Ya. Engkau harus tahu firman Tuhan yang benar. Kalau engkau tidak membaca sungguh-sungguh firman Tuhan yang benar, bisa disesatkan. Oke? Step kedua itu banyak anak Tuhan mengalami seperti itu, dan itu sebetulnya adalah yang terjadi adalah di 2 Korintus 10 ayat 3-6, dicatat. 2 Korintus 10 ayat 3-6. Coba perhatikan. Kenapa banyak orang-orang di sekelilingmu, engkau sudah memberitahukan kebenaran, tapi dia punya pendapat sendiri.
ngeyel minta ampun. Betul ya? Susah sekali engkau ngomongi kayak dia. Susah minta ampun. Sampai engkau mungkin terbawa emosi. Betul ya? Itu yang terjadi di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Jadi iblis itu sudah berhasil membuat yang namanya penjara-penjara di pikiran. Saya itu suka ngajar di LP ya. Dan saya ngomong kepada anak teman-teman yang di LP. Kalian tahu nggak? Kalau kalian ini ada di penjara begini nih. Asal engkau tahu firman dan firman itu disingkapkan dan kamu dimerdekakan dengan firman. Walaupun kamu tinggal di dalam penjara 7 tahun, 10 tahun. Tapi kamu itu orang merdeka. Tapi di luar sana, banyak orang merdeka. Tetapi pikirannya dipenjara sama iblis. Ngeri kan? Nasibnya sama dengan orang yang dipenjara. Yang di penjara itu, yang di lapas itu, setiap hari mereka belajar firman. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore itu ada gereja. Jadi mereka memang diisi hidupnya dengan firman. Kalau mereka bisa menangkapnya, mereka akan berhasil dimerdekakan dari penjara-penjara. Jualan sabu aja, jualan narkoba aja, kan cepat kaya. Itu kan penjara pikiran. Nggak bisa, kamu nggak punya skill apapun. Yang satu-satunya yang bisa adalah jualan ini. Penjara pikiran. Makanya dia keluar dari penjara, jualan narkoba lagi, ketangkap lagi. Nah itu loh, pola yang seperti itu artinya bahwa dia masih di dalam penjara pikiran. Itu di 2 Korintus 10, 3-6. Iblis itu berhasil membuat benteng-benteng, membuat siasat dan membuat kubu-kubu. Untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah supaya dia tidak kenal Allah. Supaya dia tidak kenal jati dirinya. Sementara waktu step pertama tadi, yang kertas pertama yang menjadi ciptaan baru, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau nggak punya masa lalu. Engkau hanya punya jati diri sebagai anak Allah dan hamba kebenaran. Kenapa engkau nggak punya masa lalu? Karena dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosaku, yang lama sudah berlalu. Enggak usah diingat-ingat. Waktu engkau diingatkan masa lalumu, kebaskan. Karena itu intimidasi iblis supaya engkau enggak tumbuh. Bisa nangkap ya? Step berikutnya, siasat iblis ini harus engkau hancurkan di pikiranmu. Ya. Ketika engkau baca firman, iki piye to maksudnya kok aku enggak paham, Bang. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, semua penjara-penjara di pikiranku yang menghalang-halangi aku mengenal Tuhan, mengenal Allahku, aku hancurkan penjara-penjara pikiran ini. Aku hancurkan tembok-tembok siasat iblis yang dibuat oleh iblis atas hidupku. Sambil kau pegang-pegang kepalamu gini. Dan itu nanti real. Itu nanti real. Gembok-gembok yang ada di pikiranmu tuh hancur. Dan tiba-tiba, oh, gini tau maksudnya. Kebuka. Gitu. Paham ya? Ini beberapa teman yang sudah lama di KKS pasti ngalami. Dulu kalau baca firman kan nggak paham. Buru-buru baca, Bu. Lihat tulisannya aja langsung, wah, menguap ngantuk langsung. Seperti obat tidur. Ya kan? Tapi sekarang enggak. Engkau menjadi haus dan lapar dan engkau pengen lagi Tuhan. Singkapkan lagi Tuhan. Aku mau lagi Tuhan. Oke. Nah, orang yang sudah digembok pikirannya ini, mereka akan menjadi orang-orang yang punya pola pikir duniawi. Sementara dia sebetulnya punya kodrat ilahi. Misalnya, kemarin saya kasih contoh bangun tidur badanmu pegel semuanya. Terus kamu mengiyakan, oh iya pantas usiaku sudah kepala 4, kepala 5, wah badan capek-capek, wah minum apa, obat-obat gitu ya. Tapi kalau engkau tidak pikiranmu nggak dipenjara sama iblis, engkau pakai firman untuk menghidupkan tubuhmu,
yang fana ini untuk membuat sel-sel di dalam tubuhmu itu segar kembali. Caranya bagaimana? Ucapkan firman. Misalnya Roma 8 ayat 11. Ya. Roh Kristus, roh Dia yang menghidupkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam diriku. Maka Dia akan menghidupkan tubuhku yang fana. Terus kemarin saya yang di Jakarta saya kasih ayat 33, ayat 24 dan 26. Dia ada orang yang sakit, sudah mau koma gitu ya. Terus dia ada orang yang mendoakan, ada malaikat penengah, maksudnya seorang pendoa yang mendoakan dia, penengah imamat yang rajani ya, antara dia dengan orang yang sakit itu. Dan Allah berkenan menerimanya, dan Tuhan itu berkata, lepaskan dia iblis, sebab uang tebusan sudah aku peroleh. Tubuhnya kembali menjadi muda. Saya senantiasa memakai ayat-ayat itu untuk membuat saya ini pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, besoknya lagi nggak pernah lelah. Ya, nggak ada absen. Mbak Novi absen dulu ya, karena saya lagi masuk angin, migrain, mual-mual, nggak ada. Dan saya harap semua KKS juga ngalami kayak gitu. Dulu kok mungkin sakit mas, sebentar migrain, sebentar tensinya naik. Sekarang setelah engkau kenal firman, engkau benar-benar badanmu itu sehat karena engkau memiliki kodrat ilahi. Oke ya? Oke, sekarang bagaimana saya caranya membuka gembok itu adalah Kolose 3 ayat 1 sampai 3 ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi, di mana Allah duduk di sebelah kanan. Memikirkan perkara yang di atas itu bagaimana? Firman. Semua data dan fakta, semua kondisimu harus tunduk pada firman. Misal, keuanganmu menipis. Berkatalah, Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Ya. Tuhan memberkati aku menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan memerintahkan berkat itu datang kepada Ulangan 28. Kalau aku baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan perintahkan berkat itu datang kepadaku. Oh, diberkatilah aku dari utara, timur, selatan, barat, memberkati aku. Pekerjaanku diberkati luar biasa. Oh, klien-klien berdatangan, order berdatangan. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Sudah ngalami belum? Ngalam. Awas kalau belum ngalami. Ya. Alami dong. Bu Ana ngalami. Mau ngalami. Nanti kalau saya ceritakan semua banyak yang nggak suka. Bu Ana sombong. Saya nggak mau cerita. Biar kalian melihat saja. Nanti enggak dibilang sombong. Tapi benar, engkau kalau sungguh-sungguh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, surga itu menyentuh bumi. Supernatural. Oke. Selanjutnya, 2 Korintus 5 ayat 17 itu jadi peganganmu ya. Kalau iblis itu mendakwamu dengan masa lalumu, 2 Korintus 5 ayat 17. Aku tuh ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Iblis, tutup mulutmu, omong kosongmu. Aku ini sudah manusia baru, gitu ya. Kemudian pikiran kita harus dilindungi dengan firman. Ya, itu kitab Efesus 6 ayat 17. Terus Yosua 1 ayat 8, perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Itu step yang kedua ya. Step yang ketiga, setelah engkau mengerti itu semuanya, engkau akan mengalami yang namanya supernatural. Engkau akan bisa menjadi seperti Elia yang turunkan api dari surga menghabisi setiap Baal. Engkau akan bisa menjadi seperti Elisa yang mentahirkan makanan yang beracun, yang menghidupkan orang mati, yang pokoknya supernatural. Waktu engkau sudah mengalami supernatural, bisa jatuh enggak? Bisa. Waktu engkau sudah mengalami supernatural.
Engkau mendoakan orang sembuh. Engkau mengadakan mujizat-mujizat. Bisa jatuh. Nanti ngulang lagi. Step awal. Bertobat lagi. Jadi manusia baru. Lagi. Yang lama sudah berlalu. Terus kemudian perang lagi. Dengan gembok-gembok di pikiran. Itu saya yang menjadi apa ya, buat saya itu saya prihatin. Orang sudah dibawa kepada pelayanan tingkat tinggi, bahkan dia bisa membuat mujizat banyak. Kenapa dia jatuh lagi di dalam misalnya dosa perzinahan, dosa mencuri uang gereja, dosa macam-macam. Berarti dia turun lagi, mulai lagi dari nol, menjadi manusia baru lagi dari nol lagi. Ya, jadi jagailah hidupmu ketika engkau sudah dibawa Tuhan ke dalam hal-hal yang supernatural. Itu jagai hidupmu. Nah, ini nih, saya mau kasih lihat ya. Supernatural itu ada aksesnya. Aksesnya itu adalah satu, engkau hidup di dalam iman. Harus ada iman. Yang kedua, engkau harus punya yang namanya kekudusan. Stylemu, lifestylemu kekudusan. Yang ketiga ini loh. Yang ketiga ini loh yang rentan. Penghormatan. Apa tuh penghormatan? Kalau yang kekudusan kalian sudah tahu ya. Yang gaya hidup iman itu sudah ngerti lah. Iman itu pokoknya ada firman, kamu percaya, dibukakan firman itu kamu percaya, maka itu akses untuk membuat supernatural atau mujizat. Kemudian gaya hidup kekudusan itu ya kamu kudus. Tidak berzina, tidak nonton pornografi, pokoknya kudus. Tidak mencuri, tidak sakit hati. Nah, penghormatan ini yang rentan terhadap anak-anak Tuhan. Apa itu penghormatan? Contoh. Saya bergaul akrab mungkin dengan orang tua rohani saya. Ya, saya bergaul akrab. Wah, saya akrab sampai saya mengerti kehidupannya sehari-hari. Kemudian saya hilang respect terhadap beliau. Saya kehilangan respect terhadap beliau. Tidak lagi menghormati beliau. Saya bisa marah kepada beliau. Saya bisa ngomongnya tidak sopan. Itu aksesmu mulai nutup. Akses supernaturalmu mulai nutup. Karena apa? Di surga itu, setiap orang yang bertemu, saling ketemu gitu kayak orang Jepang. Mereka menunduk gitu, menghormati. Misalnya Paulus ketemu Petrus, mereka memberi hormat. Jadi gaya hidup menghormati hamba Tuhan harus menjadi lifestyle kita semua. Even hamba Tuhan tersebut menurut anggapan sudah nggak boleh. Siapapun itu, ya, bahwa dia hamba Tuhan yang pernah mengajarimu, pernah membawamu naik ke level-level rohani, tetap hormati. Karena itu adalah gaya hidup lifestyle-nya kerajaan surga. Gitu ya? Menghormati romo, pastor, pendeta, siapapun yang dipanggil melayani di gereja atau memang dia hamba Tuhan. Ini saya ngomong begini bukan saya minta dihormati. Enggak. Tidak. Bagi saya penghormatan itu hanya untuk Tuhan. Tetapi saya hanya memberitahukan lifestyle kerajaan surga itu adalah penghormatan. Ya, kekudusan, iman, penghormatan itu akses untuk engkau bisa membuka supernatural. Iman itu apa, Bu? Wah, iman apa? Ya, pelajari sendiri.
Nanti nanya sama teman-teman yang di grup ya. Bagaimana saya mengakses iman? Wah, itu Kakak sudah baca setiap hari. Di step ketiga ini, engkau sudah bisa mengadakan yang namanya supernatural. Hati-hati dengan penyesatan. Kemarin saya sampaikan di 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27 ya. Ini serius. Ini serius. Karena saya sedang dihadapkan pada mereka yang terjebak. Ini serius. Perhatikan. 1 Yohanes 2 18 sampai 27 itu tentang antikris ya. Betul kan judulnya? Coba deh, Alkitabnya diambil. Saya akan membahas ini agak lebih ini ya. Lebih jelas lagi supaya engkau paham. Yang kemarin ada video lagu yang dari surga itu loh. Kan itu ada banyak versi ya. Versi Inggrisnya kan ada dia lagi ibadah gitu. Bukan versi Inggrisnya, versi aslinya bahasa apa itu? Dia lagi ibadah di gereja itu terus kemudian banyak yang manifestasi. Kejang-kejang gini ya. Wah, gelepar-gelepar. Kau pikir bahwa itu dia masuk dalam hadirat Tuhan? Enggak loh. Jadi waktu ibadah itu kan ada hadirat Tuhan. Orang yang membawa roh-roh jahat ketemu hadirat Tuhan diguncang-guncangkan, kayak cerita Tuhan Yesus menyembuhkan orang ayan itu, diguncang-guncang. Jadi kok jangan, Bapak Ibu jangan apa namanya, wah itu KKS harus mengerti. Oh ini berarti roh jahat ketemu hadirat Tuhan, dia nggak tahan di dalam tubuh itu, dia mau keluar. Makanya kan ada yang sampai menggelepar-gelepar. Perhatikan ya nanti kalian sudah mulai pelayanan pelepasan. 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 2 ayat 18. Nanti Kris. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Ayat ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Di saat itu dia sudah ngomong bahwa antikris itu sudah ada. Berarti sekarang pun antikris sudah ada. Sampai di sini paham ya? Antikris itu sampai dengan hari ini banyak sekali. Dan jangan kaget bahwa itu adalah orang-orang bisa orang-orang terdekat kita. Memang mereka berasal dari antara kita ayat 19. Perhatikan semua di Alkitab. Memang mereka semua berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak sungguh-sungguh. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu semuanya, waktu kita membiarkan iblis itu ada di dalam diri kita, iblis mengunci pikiran kita. Lama-lama, waktu engkau diberitahu firman Tuhan, engkau akan mendebat firman itu. Sementara firman itu siapa? Kristus, toh? Firman itu siapa? Yesus sendiri, toh? Hati-hati ya. Nangkep sampai sini.
Saya ulang. Waktu engkau membiarkan iblis menggembok pikiranmu, waktu engkau membiarkan suara-suara dari luar, yang itu kamu sebetulnya tahu bahwa aku kok nggak sejahtera, tetapi engkau tetap dengar suara-suara itu. Kemudian engkau mulai malas baca firman. Terus kemudian pikiranmu mulai nggak ngerti, nggak ngeh dengan firman. Engkau membiarkan, engkau tidak mengusir setan yang ada di dalam dirimu. Hati-hati. Tiba-tiba, waktu engkau membaca firman, ada suara-suara lain yang menentang firman itu. Sementara firman itu adalah Allah sendiri. Antikris itu siapa? Ya antikristus. Anti firman. Menentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hati-hati ya. Lukas 11 ayat 20. Kalau aku mengusir setan, maka kerajaan surga, kerajaan Allah datang. Tapi kalau aku tidak mengusir setan, nah setan-setan yang menguasai hidupmu. Berarti engkau harus memerangi itu. Memerangi setan itu gampang. Fokuslah kepada firman. Pikiranmu kau selaraskan dengan firman. Keinginanmu kau selaraskan dengan firman. Hatimu engkau selaraskan dengan firman. Otomatis dia pergi kok. Gak usah sampai yang bahasa roh yang sampai wow, sampai heboh. Kamu bahasa roh sampai berbusa-busa. Kalau engkau tidak mengerti firman, hambar. Tidak ada powernya. Perhatikan ayat 27. Sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ayat ini maksudnya gini. Pengurapannya itu tetap ada di dalam diri kamu. Itu maksudnya gini. Waktu kita terima Tuhan Yesus itu waktu melayani di dunia diurapi oleh siapa? Roh Kudus. Kan? Ada burung merpati, ya. Di dalam waktu dia habis dibaptis ada burung merpati. Roh Kudus. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roh Kudus. Yang mengurapi berarti Roh Kudus. Yang diurapi siapa? Yesus. Yang diurapi dan yang mengurapi diam di dalam kamu. Sudah. Itu aman. Jadi waktu engkau nanti mendengar pengajaran-pengajaran tentang yang kira-kira menyesatkan, engkau tahu itu sesat, itu salah. Ini bukan dari Tuhan ini. Karena apa? Yang diurapi dan yang mengurapi tinggal di dalammu. Jadi pastikan bahwa hidup kita ini sudah bebas dari roh-roh jahat. Ya. Kemudian izinkan Tuhan Yesus tinggal di dalammu. Roh Kudus mengajarimu. Dan itu kan perjalanan ya. Terus-menerus perjalanan. Waktu engkau jatuh segera minta ampun. Terus jalan lagi. Jatuh minta ampun lagi. Tapi jangan sengaja berbuat dosa. Lama-lama engkau akan mengerti. Mendengar Tuhan itu ngajari engkau. Banyak hal yang Tuhan akan ajari. Dan itu diajari langsung. Waktu engkau sedang duduk. Waktu engkau sedang tidur. Tiba-tiba mimpi. Waktu engkau sedang membaca. Tiba-tiba Tuhan ngomong. Ayat itu artinya begitu. Jadi nggak usah bingung cari kemana-mana. Duduk diam di kaki Tuhan. Seperti podcastnya KKS. Aman.
Dan milikilah komunitas anak-anak Tuhan. Jangan komunitasnya campuran ya. Campuran tuh maksudnya gini, ya kita punya komunitas kayak gini, tapi juga orang dunia. Tujuannya biar saya bisa menginjili. Tidak perlu. Ya, karena nanti akan terjadi campuran. Iblis akan masuk di situ. Bergaulah dengan anak-anak Tuhan, bergaulah dengan orang-orang yang mengerti firman. Yang rohannya lebih tinggi daripada kita. Nah, selanjutnya, yang step keempat itu adalah terjadi banyak guncangan tetapi engkau tidak terguncang. Karena engkau sudah tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena hidupmu sudah berfokus kepada firman, ya, fokus pada firman, waktu ada guncangan-guncangan, engkau tidak tergoncang. Karena sudah tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu di Matius 24 ayat 35. Jadi KKS yang setiap hari terus ngulik firman, terus membahas firman, berarti engkau sudah tinggal di dalam firman, tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Itu Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Dipelajari sendiri. Nah, kita adalah orang-orang yang tidak akan tergoncangkan karena segala sesuatu ini sistem Babel sedang digoncang ya Bapak Ibu. Sistem Babel tahu kan ya? Sistem Babel itu ya sistem dunia ini. Kalau engkau mengikuti pola hidup dunia, sebentar akan mengalami goncangan. Tapi karena kita ini hidup di dalam pola kerajaan surga, mau ada goncangan, resesi, mau bencana alam, kita terluput. Ya. Mazmur 125 ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini akan menjadi orang-orang yang stabil. Ya, meskipun ada goncangan dia tetap kokoh berdiri, bahkan dia akan menjadi berkat buat sekelilingnya. Karena apa? Arti dari goncangan adalah Hagai 2 ayat 6 sampai 7. Sedikit waktu lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Di setiap step kita bisa jatuh. Waktu jatuh kita akan mengulang jadi manusia baru lagi. Jadi saya ngomong ini ya, 4 kertas yang saya potong kemarin itu adalah merupakan circle. Terus terulang. Begitu engkau sudah mengalami supernatural, engkau bisa jatuh. Mungkin jatuh tidak menghormati pimpinanmu kok dia nggak ngalami supernatural, aku bisa ngalami supernatural kan gitu kan. Nah, engkau mulai tidak hormat, respect terhadap pemimpinmu. Nah, itu mulai jatuh lagi. Terus bertobat lagi. Terus mengalami supernatural lagi. Terus ada guncangan-guncangan. Itu kan perjalanan ya. Perjalanan. Yang saya maksud perjalanan supernatural itu dari engkau manusia baru. Teruslah bertumbuh. Jangan biarkan iblis itu mengunci pikiranmu. Terus alami supernatural. Engkau tahu punya akses dengan kerajaan surga sebab engkau anak raja, engkau anak Allah. Dosamu sudah diampuni, jati dirimu sebagai anak Allah, hamba kebenaran. Engkau ngerti itu terus. Dan itu kan pengulangan mengingatkan terus di pikiranmu. Sampai engkau bisa mengalami face to face dengan Tuhan, mengalami surga terbuka, mengalami rapture. Waktu engkau doa, engkau bisa naik, rohmu itu sudah naik. Rohmu itu sudah naik.
ketemu dengan Bapak, ngobrol. Dan terus dampaknya ada di bumi. Ada sesuatu yang nyata hasil dari perjumpaanmu dengan Tuhan. Kehidupanmu dipulihkan, ekonomi dipulihkan, engkau bisa melayani, bahkan engkau dicari banyak orang. Beberapa teman di sini sudah mengalami yang namanya supernatural, itu sangat real. Saya ceritakan aja biar agak cepat ya. Bu Prewanti, dia kan waktu itu mengalami yang namanya ada kekurangan dalam ekonomi. Saya bilang begini, Tuhan memberikan kepadamu tangan untuk bekerja. Lakukan apa saja dengan tanganmu. Apa saja yang bisa kau kerjakan. Kemudian mulai membuat keripik kentang. Dan sekarang puji Tuhan, orderannya sudah mulai banyak. Kemarin saya mencoba. Pas saya kan ini di Semarang. Coba ya, saya pengen ngerasain. Dia cerita begini. Waktu dia mau membuat masakan yang untuk saya, dia pikir dia masih punya kentang. Dia mau potong-potong. Ternyata kentangnya busuk. Jadi tidak bisa dipotong, tidak bisa dimasak. Dia mendengar suara Tuhan berkata, diam, tenang, diam, tenang. Dia tetap diam. Ya sudah, aku diam, aku tenang. Dan aku berdoa, aku tidur. Bu Ana tahu nggak? Pagi-pagi saya bangun, kentangnya itu sudah bagus semuanya. Saya merinding. Itu benar-benar kentangnya yang busuk itu sudah bagus semuanya. Sehingga Bu Ana, saya bisa bikinkan untuk Ibu. Supernatural. Ada lagi tadi pagi. Ini baru 2 hari yang kemarin, kentangnya aja baru nyampe di rumah saya. Siapa yang mau ngicipi kentangnya Bu Prewanti? Terus tadi Bu Liping. Dia ada doa fajar. Karena satu dan lain hal, dia tidak pergi ke gereja, hanya ikut streaming. Waktu ikut streaming, dia berasa itu streamingnya. Rohnya itu keluar, ada di gereja. Ada di gereja. Karena apa? Dia merasakan AC, dinginnya AC. Dia merasakan waktu doa berkat, dia merasakan dia berkat. Nah, terus waktu amin, dia seperti keluar dari karpet itu, terus keluar dari gereja, langsung dia kaget. Duh, kok ternyata aku di kamar ya, bukan di gereja. Supernatural. Supernatural. 2023, saya mulai dari Januari sudah ngomong supernatural. Saya cerita tentang suami yang pensiun, tidur enak-enak, tidur di rumah. Tahu-tahu dapat bonus, padahal sudah pensiun masih dapat bonus. Terus dikirimi lagi uang apa. Supernatural. Supernatural. Apa lagi? Banyak ya. Mari Bapak Ibu, kita ini sesungguhnya manusia ilahi, punya kudrat ilahi, dan kau adalah anak-anak Allah. Dan hidupmu tuh di surga harusnya. Cuma jadi duta gitu loh. Kehidupanmu yang sesungguhnya kan di kerajaan surga. Toh? Di dunia ini hanya disuruh sekolah kehidupan. Biar nanti kalau ketemu dengan Tuhan itu enggak bingung. Karena Allah yang kita sembah kan roh. Engkau sudah mempersiapkan di dalam roh. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, saya buka pertanyaan. Siapa yang mau tanya? Buat teman-teman yang habis dilayani doa pelepasan, saya akan berdoa. Ada enggak yang gabung ya? Saya belum lihatnya. Buat teman-teman yang habis didoakan pelepasan atau mungkin bukan saya yang mendoakan, mungkin kau habis didoakan oleh hamba Tuhan yang lain dan hari ini rasanya badanmu les-lesan tahu ya? Lemes,
seperti mau pingsan. Kamu seperti mau habis dilolosi, betul. Kalau habis jangan panik ya. Kalau engkau habis doa pelepasan, memang badanmu itu rasanya seperti dilolosi. Karena roh-roh yang selama ini tinggal nyaman di tubuhmu terpaksa keluar. Makanya kan seperti enteng badannya sebetulnya. Oke, silakan yang mau tanya. Yang mau tanya dulu, nanti habis itu baru doa. Selamat malam, Bu. Boleh? Ya, Bu. Dari Jayapura. Ya, Bu. Silakan. Pertama saya bersyukur pada Tuhan saya boleh mengikuti ibadah malam ini lewat hambanya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus. Saya diizinkan. Saya mau bertanya, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang supranatural. Nah, saya ini sejak dari masih nona sampai sekarang selalu diperlihatkan dalam mimpi bertemu dengan Yesus. Terus selalu dilihatkan salib, gitu. Terus selalu saya saja kemarin sakit ini mimpi selalu di gereja, gitu. Itu apakah supranatural itu, Bu? Ya. Supranatural. Iya. Sampai jadi gini, Bu. Saya mau ngajari teman-teman yang punya karunia penglihatan atau karunia mimpi. Sampai mimpi itu jadi daging ya. Sampai penglihatanmu itu jadi di tubuhmu gitu loh. Maksudnya kamu sih ngelihat, aku kok ngelihat ya ada berkat turun. Jangan hanya ngelihat doang, sampai benar-benar berkat itu turun dan kau alami. Caranya bagaimana? Supaya apa yang kau lihat di roh itu jadi dan sampai di alam fisikmu adalah iman, lifestyle kekudusan, penghormatan, 3 akses itu tadi. Imannya bagaimana ya? Kau ucapkan, terima kasih Tuhan, aku ambil berkat yang hari ini aku lihat, aku ambil dalam nama Yesus. Jadi daging. Mungkin itu yang saya lakukan itu hanya mimpi. Saya bangun berdoa saja, terima kasih kalau ini penglihatan dari Tuhan. Saya tidak tahu apa maksudnya, hanya saya berdoa begitu, tapi saya belum meminta apa daripada maksud dari supranatural itu yang saya alami lewat mimpi itu. Sampai harus jadi daging ya Bu, maksudnya sampai ada terjadi perubahan dalam hidupmu. Kalau Ibu mimpi ngelihat Yesus terus, ya sering melihat Yesus, tapi Ibu masih pahit, Ibu masih suka sakit hati, mengasihani diri sendiri, lah ngelihat Yesus itu untuk apa kalau tidak terjadi perubahan? Toh? Betul nggak? Ya, jangan hanya kita terpaku pada penglihatan atau mimpi, tetapi hidup kita sendiri tidak ada perubahan. Sampai ada perubahan ya Bu. Bagaimana Ibu akan berubah adalah terus rajin membaca firman dan mengerjakannya, merenungkannya, sampai engkau hafal firman. Sampai bangun tidur itu keluar firman di telingamu, di pikiran. Itu namanya sudah menjadi satu dengan firman. Yohanes 15 ayat 7. Mintalah apa saja, nanti engkau akan dikasih. Jika engkau tinggal di dalam firman, firmanku tinggal di dalam engkau. Gitu. Ya, terus ini terima kasih pencerahannya dan penjelasannya itu menjadi peringatan buat saya untuk saya lebih lagi 3 hal tadi untuk hidup dengan iman, kekudusan dan menghormati itu saya harus lakukan. Terus tadi saya dengar juga ikuti penjelasan pencerahan Ibu. Tadi katakan saya yang alami itu sekarang. Saya punya pelayanan, saya memang di majelis, saya sekretaris urusan untuk pelayanan diakonia orang sakit. Sementara kondisi saya masih dalam pemulihan. Saya terbeban dengan panggilan itu. Tadi Ibu katakan kita harus sungguh-sungguh melepaskan supaya jangan itu selalu mengintimidasi kita bahwa itu pikiran iblis membelenggu kita sehingga selalu merasa tubuhku masih dalam pemulihan. Itu saya yang lakukan sekarang karena memang karena saya apakah saya salah kalau masih mempertahankan itu bahwa saya ini masih dalam pemulihan sementara pelayanan itu tetap berjalan gitu. Iya, itu.
Bu. Itu yang saya alami sekarang ini. Sementara saya hatiku rindu untuk mempelajari, tapi kondisi fisik saya, tapi tadi saya ditantang bahwa kita harus betul-betul hidup dengan supaya kita lepaskan itu. Dan saya masih pemulihan, dan saya tadi kontrol untuk ke dokter, iya, karena saya ikuti juga aturan dokter, saya harus ikuti itu, tapi kembali kepada firman tadi Ibu katakan, kok kita sungguh-sungguh kita akan lepaskan itu. Itu sekarang menjadi dilema buat saya, Bu. Mungkin minta Nah, itu pencerahan. namanya bimbang. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Gini, Bu. Ibu harus mengucapkan untuk dirimu sendiri. Ucapkan firman tentang kesembuhan. Kalau Ibu terus dikunci di pikiran bahwa engkau masih pemulihan, engkau masih belum sembuh benar, engkau tidak akan jalan kemana-mana. Dan itu sampai kapanpun engkau pemulihan, sampai kapanpun. Ya, engkau bisa berkata, it is done, selesai please, enyah kau dalam nama Yesus. Ayat 33, ayat 23 sampai terakhir itu. Waktu ada orang yang berdoa untuk kesembuhannya, Bapak itu mendengarkan loh, Bapak itu mendengarkan, dan Bapak itu berkata, lepaskan please. Aku sudah dapat uang tebusan. Maka orang itu yang sakit itu diberi tubuh seperti anak muda. Lah itu kan firman, ada Bu di firman. Kenapa tidak mempercayai firman itu? Gitu loh. Kalau saya pakai firman itu. Jadi data dan fakta bahwa dokter mengatakan Ibu masih dalam pemulihan ya. Ibu mesti banyak tidur, minum obat, jangan mikir yang ini, santai-santai di dalam. Sampai kapan? Kunci loh di pikiran. Ibu harus apa? Memperkatakan firman sampai tubuhmu merasa segar. Nanti rasakan tubuhmu merasa segar. Gitu loh. Yang ayat 33 ya, nanti pelajari. Terima kasih, Bu. Semangat, Bu. Oh, Ibu masih muda kok. Usia berapa sih? Saya lebih tua dari Ibu mungkin. Saya udah mau 59, Bu. 59 itu masih muda, Bu. Kinyis-kinyis itu. Puji Tuhan. Terima kasih. Masih muda. Tua itu kalau sudah 100 tuh. Wow. Iya, Bu. Makasih, Bu. Itu masih kinyis-kinyis. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Ya, Bu. Ya, Pak Wahyu. Apa Pak Isra? Kan tadi dikatakan oleh Bu Ana mengenai firman Tuhan yang benar. Kalau tidak salah saya mendengarkan Bu Ana mengatakan firman Tuhan yang benar. Ini maksudnya bagaimana? Terus kemudian apa kita dalam menghadapi kuasa jahat itu tidak perlu yang macam-macam, cukup dengan firman Tuhan sudah bisa. Terima kasih. Firman Tuhan yang benar itu ada firman Tuhan yang dipelintir ya Pak. Seperti contohnya Bapak coba baca sungguh-sungguh di kejadian waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Itu kan iblis memelintir kata-katanya dibalikkan tuh. Kan sesungguhnya yang semua boleh dimakan kecuali satu. Terus dipelintir tuh dibalik tuh. Semua nggak boleh dimakan loh. Semua nggak boleh dimakan. Terus terus Hawanya kan, oh boleh, semua boleh dimakan. Tapi ini yang nggak boleh dimakan. Baik, kalau aku makan ini nanti akan mati. Oh enggak, kalau kamu makan ini kamu akan seperti Tuhan. Loh, kan dia diciptakan sudah serupa dengan Tuhan. Ya kan? Di pasal 1 ayat 26 ini kan mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita toh. Jadi itu kalau kita nggak sungguh-sungguh ngerti firman yang benar-benar cuma kata orang kita nggak belajar sendiri, bahaya itu ada pinter-pinter. Terus pertanyaan yang kedua, ya itu dalam kita mengusir setan cukup dengan baca firman. Ya. Gini Pak, pemahamannya begini. Waktu hidup saya
fokusnya pada firman. Setiap hari firman, saya memperkatakan firman. Saya lebih asik mengulik firman. Oh, ada iblis berkeliaran gitu. Itu saya cuman minggir please, tutup mulutmu. Terus saya baca lagi, peng 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 peng. Itu sudah ngajar semua. Jadi iblis itu sukanya cari perhatian. Nah, kalau saya lebih fokus kepada firman. Cari perhatian supaya engkau ke-distract. Nah, ada bayangan-bayangan. Oh, saya merinding. Loh, engkau itu anak Allah kok. Diberi kuasa dan otoritas untuk mengusir setan-setan. Saya sangat diberkati dengan Smith Wigglesworth itu ya. Dia bilang firman waktu iblis datang dia cuman enyah ke iblis. Cuma begitu. Dan orang yang hidupnya penuh dengan firman, powernya luar biasa. Gitu, Pak. Nek Bapak masih gini-gini, enggak apa-apa ngasih proses. Enggak apa-apa, tenang aja. Hanya sekarang kalau dia mencoba mentoal-toal engkau, waktu engkau doa tengah malam, mencoba mengganggumu, biarin aja. Please, aku tahu masa depanmu ada di api neraka kekal. Minggir. Aku ini anak raja, aku hidup bersama dengan rajaku selama-lamanya. Minggir. Baca lagi. Bong, 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 bong. Gitu kan? Itu kan cuman bikin Bapak takut aja. Tapi harusnya Bapak nggak takut. Bahkan kalau engkau tidur, tindian, tahu nggak tindian ya? Kayak kamu kayak dikusir, dikejar-kejar sama iblis gitu kan. Sampai engkau bisa mengucapkan darah Yesus dan bisa bangun. Gitu. Kalau dulu, kalau kau masih menjadi hamba iblis, ya nggak bisa. Sampai menggeh-menggeh, sampai nggak dicekik-cekik. Tolong, nggak ada pertolongan. Karena masih hambanya iblis. Gitu Pak Wahyu? Oke. Cepat sembuh ya Pak? Oke. Malam, Bu. Malam, Bu Lili. Iya. Mau nanya, Bu. Kalau untuk menghilangkan rasa pahit itu gimana ya, Bu? Karena gini saya udah berusaha, cuman kalau sehari-hari itu ketemu sama hal-hal yang bisa maksudnya memicu gitu loh, Bu. Maksudnya memancing kita tuh jadi pahit lagi karena ada banyak masalah gitu. Gimana ya, Bu? Nomor 1, baca dulu di Matius 6, 14-15. Dicatat ya, Bu. Matius Ya, 6, 14-15. Waktu engkau mengampuni sesamamu, Bapa di surga akan mengampuni. Waktu engkau tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Jadi Ibu Lili, waktu engkau sangat susah untuk mengampuni, berarti dosamu juga tidak diampuni. Jadi mengampuni itu adalah wajib hukumnya. Nah, yang kedua, ingatlah bahwa kita ini juga orang pendosa. Banyak dosa kita. Waktu kita ngomong, Tuhan ampunilah aku. Aku mengakui dosaku. Maka firman Tuhan berkata, jika engkau mengakui dosamu, maka Allah dan setia dan adil dan Dia akan mengampunimu. Ibu itu bersih loh, dibersihkan. Terus kemudian apa? Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18-19 itu. Artinya apa? Engkau sudah diampuni. Enggak fair dong kalau engkau tidak mengampuni. Gimana, Bu? Maaf tadi anak saya ganggu. Gimana, Bu? Jadi, yang kedua, yang pertama tadi kan mengampuni itu wajib hukumnya. Kalau engkau tidak mengampuni, tidak diampuni Bapa. Waktu engkau tidak diampuni Bapa, engkau tidak terhubung dengan surga. Rugi. Betul? Belum paham?
14. Kak. Udah dikasih semua kok. Ibu Meli anak-anak. Waktu engkau tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Waktu kamu tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Waktu engkau tidak diampuni, akses dengan surga terputus. Waktu akses dengan surga terputus, itu rugi buat hidupmu. Ekonomi kacau, kesehatan kacau, konflik. Karena tidak terhubung. Yang kedua, ingatlah, wong dosa kita itu ya sudah diampuni. Kok kita tidak fair gitu loh, masih menahan jengkel. Terus yang ketiga, ngomong gini, Tuhan dengan kasih-Ku sendiri aku nggak mampu. Hari ini penuhi aku dengan kasih-Mu ya Bapa. Penuhi aku menyedot kasih-Mu. Aku hirup kasih-Mu mengalir di dalam hidupku. Coba nanti. Engkau ketemu dia, santai aja. Sudah. Selesai. Yang keempat, doa pelepasan pencabut akar kepahitan. Itu? Iya, Bu. Ya, makasih, Bu. Hari ini, semua yang engkau merasa susah untuk mengampuni seseorang, angkat tanganmu. Engkau masih trauma, engkau masih susah untuk melupakan masa lalu itu. Ada banyak orang-orang yang menyakitimu dan engkau masih teringat terus. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, mari para malaikat Tuhan. Oh, mari Roh Kudus, cabut akar pahit ini dalam nama Yesus. Semua trauma, semua sakit hati, semua yang melukai anak-anak Tuhan, dan itu menjadi akar yang pahit, aku cabut dalam nama Yesus. Aku hancurkan setiap tembok-tembok yang sudah dibuat oleh iblis. Aku hancurkan setiap siasat yang sudah dibuat iblis. Aku hancurkan. Dan biarlah anak-anak Tuhan kembali terhubung dengan Bapa di surga. Kasih dari surga mengalir atas hidupmu. Engkau bisa mengasihi musuhmu. Engkau bisa mengasihi orang-orang yang menyakitimu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau dipulihkan. Engkau punya hati yang baru hari ini. Hati yang penuh kasih. Hati seperti hati Yesus. Yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mengalir kasih, dibarui. Engkau tidak ada luka batin lagi. Sembuh, terjadilah. Amin. Amin. Oke, ada lagi? Amin. Kasih, Bu. Ya, Bu. Ada Nanti kalau masih belum bisa, hubungi tim untuk dilakukan doa pelepasan akar pahit. Tapi sebetulnya hari ini kalau engkau percaya itu sudah tercabut. Ya, tinggal engkau mempraktekkan firman aja, Bu Lili. Iya. Ya, Bu Ana, makasih. Semangat. Anak Tuhan. Jati dirimu sebagai anak-anak. Ada lagi? Amin. Ada, Bu. Silakan. Shalom, Bu. Kalau sudah terbiasa dan akrab dengan hamba Tuhan, lalu rasa respect itu hilang sehingga serasa teman sendiri. Itu bagaimana, Bu? Apakah itu salah? Enggak apa-apa. Cuma ketika engkau mulai kurang ajar, mulai marah-marah, kok kurang ajar, terus kamu menceritakan kejelekannya, apa itu Bu Ana? Aku tahu loh semuanya dalam-dalamnya, bobroknya. Itu yang tidak boleh. Oke? Oke, Bu. Jadi pokoknya lifestyle kerajaan surga itu saling menghormati. Tuhan aja tidak nyentuh-nyentuh dosa kita toh, kita langsung diampuni toh. Betul nggak? Engkau manusia baru, engkau terima Yesus sebagai engkau manusia baru, yang lama sudah berlalu. Kok kita masih ngulik-ngulik salahnya orang, apalagi pemimpinmu. Oke, selanjutnya. Selamat malam Bu Ana. Ibu Wiwin, selamat malam. Saya Wiwin, saya mau nanya Bu Ana ya, menyambung tadi
Bu Ana yang tentang apa kalau dalam hadirat Tuhan kadang-kadang kita seperti tergoncang-goncang atau gimana itu. Saya mengalami Bu Ana kalau ada saat-saat worship, saat-saat penyembahan itu saya itu bisa nari sendiri. Nah ini apa Bu Ana? Kalau nari itu kan memang stylenya di kerajaan kan memang menari, malaikat-malaikat menari. Tapi yang gini loh, yang terus goncang-goncang, terus ada suara mendesis ular gitu, terus tubuhnya seperti ngeluket-ngeluket kayak ular, itu manifest. Oh gitu. Terus kemudian waktu saya ngomong melek ya, makanya ya kalian ya yang sudah mulai pelayanan, waktu doa pelayanan pelepasan, suruh matanya melek, jangan dikasih merem. Waktu matanya dia tatapan dengan mata saya atau mata pelayan yang mendoakan itu, roh jahat itu tidak akan berani. Makanya dia akan merem otot gini. Karena apa? Panas hadirat Tuhan. Nah, kalau orangnya sudah merem, ngunci itu manifest. Terus guncang-guncang terus. Nah, kalau kayak gitu jangan takut. Itu cuman iblis yang cuman membuat engkau serasa nggak nyaman gitu. Pakai otoritasmu, usir dalam nama Yesus. Terus suruh sadar, suruh melek orang itu. Ini Bu Wiwin kan enggak ya, Bu Wiwin kan menari, maksudnya kan memang di dalam hadirat Tuhan itu ada tarian, ada pujian gitu kan. Tapi kalau yang mulai yang gitu tuh yang membuat hati tidak sejahtera. Oke. Terima kasih Bu Ana. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit ayan kan anak itu digoncang-goncangkan. Saya pernah punya pengalaman begini. Dulu waktu mungkin Ria tahu ya, Ria masih ingat ya. Kita pernah ikut ibadah di salah satu di Blok M itu ya. Ya, yang duduk paling depan sendiri ya. Kalau sudah mulai nyanyi tuh kayak membuat risih pemandangannya, jadi sangat nggak nyaman. Saya cuma tanya, Tuhan apa benar Tuhan ini hadirat-Mu? Apa benar Tuhan ini hadirat? Saya nanya itu nggak langsung dijawab. Saya dikasih lihat terus, dikasih lihat. Tuhan aku nggak sejahtera, apalagi dia duduk di paling depan dan itu mengganggu konsentrasiku. Beritahu kepadaku Tuhan, beritahu kepadaku. Ternyata, ya hobinya masih kayak dukun itu loh. Jadi ayat Alkitab, apa ya, ditulis, dibakar terus diminum. Nah itu kan dukun. Enggak ada kayak gitu. Yang ada adalah engkau memperkatakan firman, menghafalkan yang sampai di pikiranmu, di hatimu itu kebentuk firman. Bukan dibakar, diminum. Makanya kan dia, ya itu kan kayak ritual. Gitu. Hati-hati ya. Ya, makasih Bu Ana. Bapak Ibu harus mengerti ini dari Roh Kudus atau ini bukan. Kalau enggak tahu, tanya Roh Kudus. Nanti suatu kali akan dijawab pasti. Oh, oke. Ya, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Bu, mau tanya, Bu? Ya, Mas Julius. Iya, Mas Julius, jangan dadah-dadah. Oh iya, sudah, oke. Kalau yang model kayak Toronto Blessing gitu gimana, Bu ya? Jadi satu sukacita itu. Satu gereja itu ketawa-ketawa gitu kan? Itu kan sukacita. Hah? Sukacita. Sukacita. Yakin itu, Bu. Tapi kayak enggak jadi kayak kacau gitu gereja. Awalnya bagus, enggak tahu lama-lama kan juga saya enggak tahu ya, nanti lama-lama kan juga disusupi. Tapi awalnya kan bagus, itu kan sukacita gitu. Jadi tapi harus ada efeknya, yang sakit sembuh ya, yang lumpuh berjalan. Terus yang luka batin sembuh. Harus ada begitunya. Kok kamu cuma ketawa-ketawa doang ngapain? Enggak ada pertumbuhan. Iya, ini pendetanya sampai nyingkir itu. Takut di poin.
kayak di Makanya kita ini harus ngerti ya. Kalau hatimu tuh mulai tidak sejahtera, tapi jangan buru-buru ngomong sesuatu dulu. Tuhan, ini piye toh? Ajari aku, beritahu kepadaku. Nah, kalau engkau terganggu dengan sebelahmu yang mulai manifest aneh-aneh, tutup matamu, fokus kepada Tuhan saja, fokus pada Tuhan. Caranya begitu. Karena saya ngalami sangat tidak enak dan sangat tidak nyaman waktu ketemu orang-orang seperti itu. Oke, Bu, jelas, Bu. Yang mengajar, yang mengurapi dan yang diurapi tinggal di dalam kamu. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 27. Yang mengurapi dan yang diurapi tinggal di dalam kamu, berarti kamu dahsyat dong. Cuma nggak pede aja, nggak percaya diri. Betul? Disuruh ngajar anak-anak muda. Wah, aku belum layak. Sampai kapan kamu sudah dilayakkan? Cuma kamu malas belajar menggali firman. Jadi nggak siap. Lanjut. Gitu ya, Pak Julius. Ada lagi? Ada yang minta didoain, Bu. Yang sakit Bu Nini, iya, mamanya sakit penyumbatan namanya darah di otak. Bu Nini, nama mamanya siapa ya, Bu? Penyumbatan di otak. Iya, jadi agak pikun. Usianya berapa? Kalau sudah seperti ini, hanya dituntun bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya, yaitu Tuhan Yesus ya. Supaya imannya tidak gugur. Tapi dia belum mengenal Tuhan Yesus, Bu, katanya. Oh, nanti telepon saya ya, Bu. Besok ya, Bu. Besok telepon saya ya. Nanti kita layani. Ini kalau jiwa seperti ini tak kejar. Satu jiwa sungguh sangat berharga di hadapan Tuhan. Tak kejar sampai dia dapatkan keselamatan. Ya? Kalau Bu, siapa namanya? Nanti telepon saya. Bu Nini. Terus ada yang tanya, Bu, minta ayat untuk buah kandungannya diurapi untuk Monica. Maksudnya belum punya anak. Iya, anaknya. Belum punya anak, Ibu. Oh, belum punya anak? Iya. Belum punya anak, caranya begini. Ada yang mahnya kamu, ada yang... Oke, caranya gini. Suami istri, ya ini sudah dewasa semua kan ya. Pada waktu mau bersatu gitu ya. Iya. Yang laki pegang perut si istri sembari berdoa, terbukalah rahimmu dalam nama Tuhan Yesus. Istriku tidak mandul dan aku juga tidak mandul dalam nama Yesus. Kami akan punya keturunan ilahi. Rahimku terbukalah. Terus nanti pas berhubungan ya sambil berdoa. Pasti jadi. Baik, Ibu. Ya, amin. Terima kasih, Ibu Ana. Ya, amin. Sudah terbukti. Bahkan dipraktekkan begitu langsung dapat kembar. Baik, Bu. Terima kasih. Langsung kembar. Amin. Kita berdoa untuk Bu Riana dulu ya. Ada juga siapa ya, Mega. Bu Riana, terus Mega. Teman-teman yang habis didoakan pelayanan pelepasan, kau merasakan badanmu keliengan. Engkau merasakan badanmu lemah dan geliang. Engkau seperti mau pingsan karena memang habis dilolosi, dibersihkan. Hari ini Tuhan, aku serahkan anak-anakmu ini dalam tanganmu. Atas Ibu Riana dan juga atas Mega.
Di dalam nama Tuhan Yesus, alirkan energimu, alirkan kesembuhan yang daripadamu ya Tuhan. Darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir. Energi yang dari Tuhan turun mengalir atasmu. Terima, terima Bu Riana, terima semuanya yang alami badanmu loyo, rasanya kamu seperti dilolosi. Ya, terima energi yang dari Tuhan. Ya, ambil nafas, sedot yang dari Tuhan, sedot yang dari Roh Kudus. Ya, dia akan sedang mengalirkan kekuatan, energi kepadamu yang sakit di tenggorokannya. Aku cabut semua virus-virus sakit penyakit dalam nama Yesus. Biar engkau ditahirkan hari ini, pita suaramu normal kembali. Semuanya yang sakit-sakit disembuhkan hari ini, yang sakit disembuhkan, yang mah GB yang sakit mah kami cabut di dalam nama Yesus akar pahit ini, dan kau sembuhkan, kau pulihkan GB ya Tuhan, alirkan kesembuhan buat GB di dalam nama Yesus. GB putrinya Ibu dalam nama Tuhan, Bumika, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Alirkan kesembuhan Tuhan, Tuhan pimpin GB Tuhan. Lindungi GB dari yang jahat, lindungi GB Tuhan Yesus. Aku menolak setiap pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna untuk GB. Bahkan anak-anak kami seluruhnya ya Tuhan yang ada di Zoom ini. Berdoa untuk anak-anak kalian semuanya ya. Berdoa untuk anak-anakmu. Tuhan, mereka yang sudah mulai bekerja, lindungi dari yang jahat ya Tuhan. Berikan kekuatan, energi, kekuatan yang daripadamu Tuhan Yesus. Hikmat yang daripadamu, dijauhkan dari setiap kejahatan orang-orang, dijauhkan dari setiap tipuan, dijauhkan dari setiap penyesatan, dijauhkan dari pergaulan buruk. Mari Tuhan, Engkau jagai anak-anak kami Tuhan, seperti biji matamu. Perlindungan Tuhan sempurna, para malaikat bekerjalah, kesembuhan mengalir. Tuhan, mereka yang pengen mendapatkan jodoh yang dari Tuhan, laki-laki, perempuan yang dari Tuhan, yang akan menjadi pasangan mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang masih kecil-kecil. Lindungi Tuhan dari semua virus, sakit, penyakit, dari apapun yang akan menimpa bumi ini. Oh Tuhan, Engkau membuat pembedaan atas anak-anak kami. Engkau membuat tudung atas anak-anak kami. Yaitu seperti kubah ya Tuhan Yesus, yang melindungi anak-anak kami, dan anak kami aman. Bahkan seluruh keluarga kami aman, pekerjaan kami aman. Semua dalam perlindungan-Mu, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Ada lagi? Bu Riana, mana Bu Riana? Oh, Bu Riana nggak open cam. Ya, wis, enggak apa-apa. Saya Bu Ana mau tanya. Jadi Bu tadi pulang dari kantor, suami saya tuh cerita bahwa pengen telepon anak buahnya namanya Eli ya nih Bu ya. Terus bisa-bisanya suami saya tuh kepencet, salah pencet nama Eli yang lain, dan beliau itu dulu ya Bu, sebelum saya kenal sama Bu Ana, dia itu Buddha, agamanya bisa melihat. Jadi memang terus terang kita dulu sering tanya-tanya. Terus suami saya tuh keceplosan itu nanya, saya pindah kapan ya? Terus beliau bilang sabar ya, nanti habis apa Bu pemilu. Terus begitu suami saya cerita, kan saya marah. Kamu kenapa sih kok masih bertanya dengan maksudnya nggak sama Tuhan? Suami saya juga, iya mah aku tuh juga nyesel kenapa ya kok bisa keceplosan gitu. Terus dalam hati saya Bu, satu langsung ngomong, aku patahkan semua doa-doa, mungkin beliau itu maksudnya baik, tapi aku tidak percaya, aku tetap percaya Tuhan Yesus. Nah, menurut Bu Cahyo sekarang ini di alam roh itu gimana Bu? Apakah sudah dipatahkan atau belum Bu? Sudah dipatahkan. Kalau engkau tetap percaya, berarti engkau terikat pada omongannya dia. Iya, saya nggak mau Bu, saya tetap yakin nggak. Aku pokoknya percaya 2023 ini ada terobosan, dipindah nggak lama-lama. Kita sendiri bisa kok. Ya Bu. Kita sendiri bisa. Kayak kemarin kan saya minta Tuhan suamiku dipindah ke Semarang ya. Ya jadi tuh pindah tuh. Makanya Bu, saya percaya, aku nggak mau, saya nggak percaya, saya patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, saya udah gitu. Jadi udah ya Bu, dapat minta ampun. Iya Bu, saya langsung ampuni suami saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Masih keceplosan nanya
bukan kepadamu, saya bilang gitu sih. Sudah langsung seperti itu saya tadi, Bu. Teman-teman yang lainnya jika mengalami hal seperti itu segera patahkan ya. Kok saya bertanya pada peramal? Ampuni saya Tuhan. Aku batalkan perkataannya dalam nama Yesus. Aku tidak hidup di dalam perkataan ramalannya. Sebab kalau engkau mendengar itu ngunci loh. Ngunci. Ya, enggak apa-apa, sudah batal dalam nama Yesus. Baik. Terima kasih ya, Bu. Ya. Nah, ini kesadaran akan dosa ini jadi sensitif terhadap dosa ya toh. Kalau dulu buru-buru, malah dari tanya, cari yang lain lagi gitu kan ya. Oke, silakan lainnya. Masih kita sampai jam 9 lah, oke lah. Biar banyak yang bertanya. Perjalanan supernatural tadi sudah paham ya. Jadi sampai kapan Bu? Sampai engkau dipanggil Bapa di surga, sampai pulang ke rumah. Bapa di surga, itu perjalanan. Nah, saya mau kalian tidak jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Grafiknya naik turun. Terus naik gitu. Supaya apa? Segera bisa jadi berkat buat banyak orang. Benar-benar jadi duta kerajaan surga gitu. Nah, itulah nanti orang-orang yang akan ikut memerintah di kerajaan 1000 tahun. Semua yang sakit-sakit sembuh. Apa itu? Yang sakit batuk. Coba dibacakan. Bu Ana, thanks ya. Sebelum ikut Zoom saya batuk-batuk dan sakit tenggorokan. Sekarang sudah nggak batuk dan tenggorokan sudah lega. Dari Bu Erni. Puji Tuhan. KKS kalau kalian percaya, kalian akan mengalami banyak sekali mujizat. 2023 ini. Ayo semangat. Jangan loyo-loyo anak-anak muda. Masuk kalah sama simboknya ini. Ayo, semangat semuanya ya. Ada lagi? Suci, Suci kemana kau? Ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Sudah nggak ada? Kok nyambung, Bu? Saya baru mau nanya. Ya, Bu. Malam. Ya, Bu. Suci ini kayak masih ngerasa gimana ya? Kadang-kadang itu nggak pede gitu. Aku nih ada nggak rasa nggak pede gitu loh. Doaku kira-kira didengar Tuhan nggak ya gitu loh. Cuman Bona saya bilang ayo imanin gitu. Aku suka kayak semangatin lagi dengan iman gitu loh, Bu. Suci suka kayak teriminasi begitu, suka kayak merasa diri bersalah kayak gitu sih, Bu. Kan ada firman-Nya, setiap doamu itu didengar sama Tuhan sejak kamu berdoa. Tapi ada doa yang tidak didengar adalah yang di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 itu. Dosa itu penghambat suaramu tidak didengar. Doamu tidak dengar. Nah, sekarang kalau dosamu sudah kamu selesaikan, ya pasti didengarlah sayangku. Ya. Cuma memang waktunya tidak instan seperti yang kamu mau. Ya. Misalnya kamu minta apa? Contoh aja. Supaya teman-teman juga diberkati. Contohnya. Kemarin itu yang saya rasain gini, kondisinya itu lagi nggak baik, tapi saya imanin Mazmur 23, walau kondisi apapun, Tuhan Yesus selalu memberi penghiburku, gadaku dan tongkatku itu menghibur aku. Nah itu aku sampai 2 hari ya Bu, mimpi Tuhan Yesus kasihku mimpi yang indah banget, dan itu kalau aku sendiri sampai kalau ingat bisa ketawa dan bisa bagi ampun, Tuhan kamu kok baik banget ya, kayak jagain gitu. Nah itu salah satunya sih Bu. Aku imanin, aku baca, dan aku terjadi atas hidup aku mau. Oke, aku nggak mau kondisi aku itu di atas aku gitu. Aku mau posisi ilahi aku di atas gitu loh. Aku nggak mau gitu. Akhirnya 2 hari itu benar-benar Tuhan tuh kasih mimpi dan benar-benar dihibur gitu loh Bu. Itu sih. Pas aku minta begitu Tuhan benar-benar iman. Berarti kan harus ada firman toh? Ya. Untuk merubah suasana atau situasi keadaanmu. Ya, dirubah betul. Pakai firman. Iya, benar. Jadi harus ada mulutmu yang ucapan. Jangan ilmu kebatinan ya. Ilmu kebatinan itu kamu nggak menimbulkan frekuensi. Iya. Jadi firman itu kan Allah sendiri. Waktu engkau ucapkan itu surga itu jadi nyatu gitu loh frekuensinya. Iya. Nah, nanti akan terjadi seperti yang kau ucapkan.
Bu, berarti kalau firman itu harus baca, diomongin ya, bukan dalam hati ya? Ojo di dalam hati, itu nama ilmu kebatinan. Kamu masih kejawen kah? Ucapkan, karena waktu baca di Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah itu kan keluar dari mulutnya. Maksud Tuhan menciptakan langit batin gitu. Terus binatang-binatang, enggak kan? Jadilah binatang-binatang. Jadilah ini. Berfirman. Aku menaruh firmanku di mulutmu. Ya, Bu. Gitu. Jadilah sembuh, jadilah kaya. Jadilah diberkati. Jadilah kalau firman yang ada audio boleh nggak, Bu? Sambil kita baca, kita ucapkan. Boleh, boleh. Sampai engkau mendapatkan rema dari firman tersebut. Nah, gini Bu, waktu engkau mendengarnya dengan audio, berarti kan engkau sambil, betul nggak? Sambil masak, sambil ini, sambil tuh Bu. Nah, waktu engkau sambil, terus tiba-tiba, misalnya katakanlah Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Kalau kamu tidak ada iman, tidak berkenan. Ya, kalau kamu ada iman, ada upah. Kan itu pakai audio. Matiin dulu. Terus ambil firmannya di Alkitab. Terus ucapkan sampai hafal. Itulah firman yang jadi rema. Yang jadi rema itu yang akan mengerjakan mujizat. Ya, Bu Ana. Ya. Ya, thank you, Bu Ana. Misalnya lagi kondisi nggak ada uang. Burung pipit aja dipelihara, apalagi aku anak Tuhan. Allahku akan membukakan bagiku tingkap-tingkap kerajaan surga. Akan memberkati aku berlimpah-limpah. Ucapan sampai terjadi sesuatu. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Oh iya, Bu, ini juga. Kalau saya itu kan sering dikasih mimpi juga ya, Bu ya. Sebelum saya ketemu dengan Bu Ana kan, saya sempat dikasih mimpi tentang anakku. Iya, terus mimpi gitu saya nggak sampai kalau ada apa-apa, misalnya ada sesuatu itu pasti saya dikasih mimpi. Nah, sekarang ini itu nggak ada peka gitu loh, Bu. Nggak sempat doa, maksudnya udah biarin aja begitu. Nah, setelah saya ketemu Bu Ana yang saya sharingin itu, nggak lama saya dapat kabar dari si Koko kalau dia di opnam karena radang tenggorokan. Nah, dalam mimpi itu dia loncat, Bu, loncat berhasil. Di situ juga ada papanya dan saya lihat dia loncat, saya langsung kaget gitu, lewatin air bah begitu. Akhirnya papanya bilang dia pasti bisa. Nah, setelah saya ketemu dengan Bu Ana, saya baru tahu, oh ternyata udah timbul gitu kepekaan saya, Bu. Udah ada kayak dulu lagi kalau misalnya anak-anak ada masalah, itu Tuhan kasih lihat gitu dalam mimpi. Nah, yang kemarin-kemarin juga sempat mimpi. Memang bukan ketemu Tuhan sih, pengen sekali ketemu Tuhan, tapi belum kesampaian. Ya cuman dikasih tangan saya dipegang sama suami. Kamu harus kuat. Saya juga nggak tahu ini artinya apa ya. Nggak lama kan memang saya kan sering saya bilang kan ke ibu, saya bagian panggul ini kan sakit ya, Bu, ada artritis, ada radang sendi kata dokter gitu. Tapi bukan, aku nggak percaya kata dokter, aku percaya kata Tuhan Yes. Dan Tuhan ada di dalam tubuhku, darah Tuhan ada di dalam tubuh, Tuhan ada di dalam tubuhku. Selalu di dalam dirimu. Gitu. Nah, selalu saya katakannya yang Ibu Ana bilang, kalau misalnya mulai timbul yang aneh-aneh, saya ketok-ketok kepala juga. Iblis, tipu, pembohong, kamu nggak berhak mengintimidasi diriku. Nggak ada di dalam tubuhku. Tubuhku ini baik suci Allah. Saya sehat, saya selalu perkatakan. Ya, kadang-kadang ya kecolongan dikit, tapi saya pukul-pukul lagi. Bu. Jangan keras-keras ya. Iya, Bu. Iya. Ya. Sebagai pengingat aja. Ini kepala milik Yesus, pikirkan perkara yang di atas, pikiran Kristus, yaitu firman.
Ya, semua yang baik, semua indah itu berasal dari Ya, Tuhan. semua yang Ya, baik, semua yang indah. ya Ya Bu, udah, udah ada profesi. itulah peperangan kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sudah bisa memerangi diri kita sendiri, maka kita bisa tolong orang lain. Nah, kalau diri sendiri aja masih terkunci, kok nolongin orang? Wah. Tapi kalau untuk berdoa kok masih susah ya Bu ya? Kenapa ya Bu ya? Tapi kalau untuk baca, saya untuk doa itu enggak. Tapi kalau misalnya udah mulai, maksudnya waktu Ibu memperkatakan firman itu kan udah berdoa toh Bu? Betul, untuk merangkai kata-kata kayaknya masih susah. Tapi kalau mulai ada ini, itu bisa panjang Bu. Kenapa ya Bu? Gini, saya ajari semuanya ya. Doa yang efektif adalah mengucapkan firman. Jadi saya tidak pernah berdoa dengan kata-kata saya yang saya rangkai seperti puisi, enggak, kelamaan. Dan Tuhan juga enak kali dengarnya. Karena kan itu hubungan kita dengan Bapa seperti Ibu punya orang tua, punya papa. Masa Ibu ngomong sama papamu sendiri, yang terhormat, papaku yang aku cintai, yang aku hargai, yang sudah membesarkan aku dari sekarang ini sampai, wah terima kasih ya papaku. Blok. Kamu tuh mau ngomong apa? Minta duit ya? Ya toh? Udah sama Bapak di surga itu seperti ngobrol sama anak sama ayah itu. Jadi waktu Ibu berdoa, waktu Ibu mengucapkan firman itu sudah doa. Sudah doa. Justru malah itu yang lebih efektif. Kan yang kau ucapkan terjadi toh? Iya. Nah, maksudmu doa kan apa? Ya kan sudah terjadi. Pakai firman yang kau ucapkan. Oke, Bu. Thank you, Bu. Ya, terus bertumbuh ya. Tenang aja. Itu punggungmu masih sakit nggak? Bukan punggung, bagian bokong, Bu. Ya, dibilang masih, ya masih. Tapi ya saya lawan. No. Ayo, pegang. Pegang tempat yang sakit. Semua yang tubuhnya sakit, pegang di tempat tubuhnya sakit. Semuanya tubuhnya sakit. Di dalam nama Yesus, pegang ya. Aku mencabut setiap roh sakit penyakit ini demi nama Yesus. Semua yang tersumbat, semua virus-virus, semua yang menyumbat, sumbatan-sumbatan terbukalah dalam nama Yesus. Semua saraf-saraf kembali ke tempatnya dengan benar. Urat-urat kembali ke tempatnya dengan benar. Jadilah sembuh. Yang sakit radang, sembuh. Engkau akan menyanyi untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan engkau akan terus bekerja buat Tuhan, berjalan melompat menari untuk Tuhan, terjadilah dalam nama Yesus. Saya sudah dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Amin, Bu. Thank you, Bu. Sembuh tuh. Apa nih? Itu pantatmu. Bu Sri ya? Bu Sri. Bu Ana, iya, Bu. Iya. Bu, saya selama saya mengikut KKS, kan waktu itu saya sering sakit itu ya, Bu. Lambungnya apa? Kolesterolnya juga apa namanya ini? Vertigonya. Tapi setelah saya mengikut Ibu, saya juga diajar berdoa. Dan setelah saya dengar-dengaran pernah saya bilang sama Ibu, udah nggak usah berobat, ada suara begitu toh Bu. Saya sampai sekarang saya nggak berobat. Puji Tuhan, lambung saya tuh nggak pernah perih lagi. Tapi ya saya apapun namanya vertigo, apa namanya ini, kolesterolnya saya cek terus normal terus. Saya puji Tuhan Bu. Terima kasih saya dapat pelajaran dan melalui firman-firman yang diajarkan, saya jadi kuat dan saya jadi belajar terus memperkatakan firman yang telah memperkatakan firman, bukan memperkatakan masalah, tapi memperkatakan firman. Memperkatakan masalah itu gimana? Waduh, kolesterolku, waduh. Nah, itu memperkatakan masalah. Enggak, sekarang saya puji Tuhan. Puji Tuhan Bu, terima kasih juga bantuan doanya.
selama ini saya sudah didoakan. Juga untuk Bu Triana, Bu, yang saya bantu doa saya juga, Bu. Terima kasih. Ya, seluruh KKS ini orangnya baik-baik semua, Bu. Puji Ibu bisa minta tolong sama siapa aja nih yang di sini. Ya, Ya, saya waktu itu juga sama Bu Triana. Mereka adalah duta-duta kerajaan surga. Amin. Ada lagi? Sudah, Bu, terima kasih. Satu lagi, Bu, saya minta diajarkan itu yang untuk anak saya, cucu saya, Bu. Gimana cara doanya supaya nggak main game. Gini toh, kan gini, cucunya Bu Sri ini terikat sama game, terikat sama handphone, ya. Iya. Jadi kalau diberitahu itu malah marah. Kalau handphonenya diambil, dia bisa marah. Berarti dia sudah nyandu, sudah terikat. Nah, saya cuma memberitahu, harus ada satu orang dulu yang terhubung dengan surga. Betul kan? Saya ngomong begitu? Iya. Harus ada satu orang dulu di rumah itu yang terhubung dengan surga. Waktu ibu terhubung dengan surga, ibu akan mengalirkan kuasa, mengalirkan kasih, mengalirkan damai sejahtera kepada anak itu. Sehingga ibu ngomong sedikit aja dia sudah akan nurut dan tunduk. Nah, sekarang setelah ibu sudah terhubung dengan surga, ibu berdoanya begini, dalam nama Tuhan Yesus, semua roh-roh yang mengikat cucuku, roh-roh ikatan dengan game-game, dengan handphone, dengan duniawi, aku putuskan dalam nama Yesus. Jadi kan itu diikat ya, anak itu diikat, dicengkeram sama iblis. Waktu ibu berkata, aku patahkan, aku hancurkan kuasa iblis, itu nanti dia lepas. Tapi ibu bisa ngomong begitu kalau ibu sudah terhubung dengan Tuhan. Paham ya? Kenapa kok saya tuh penting sekali terhubung dengan Tuhan? Karena begitu engkau terhubung dengan Tuhan, powermu, ucapan doamu itu dahsyat. Nah, bagaimana orang yang tidak terhubung dengan Tuhan mau ngomong dalam nama Yesus, hanya kok iblis? Ya diketawain dong. Dia nggak ada aliran dari surga kok. Betul? Ya. Ya sekarang semua anak-anakmu yang terikat dengan gadget, terikat dengan game, semuanya dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan kami serahkan anak-anak kami, Tuhan, cucu-cucu kami yang terikat dengan game, terikat dengan drakor, terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di handphone. Kami hancurkan ikatannya di dalam nama Yesus. Kami putus, kami lepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, jamalah mereka, Tuhan, anak-anakmu ini. Anak-anakmu ini, Tuhan. Cucu-cucu kami ini, Tuhan. Agar mereka menjadi orang-orang yang terfokus hanya kepadamu, terhubung dengan Engkau. Tidak ada berhala dalam kehidupannya. Tidak ada ikatan-ikatan dengan duniawi. Hari ini kami hancurkan dalam nama Yesus. Jamalah ya Roh Kudus. Jamalah ya Roh Kudus. Biar dia diciptakan ulang. Jati dirinya sebagai anak Allah. Di dalam nama Yesus. Amin. Nanti akan berubah, Bu. Tenang aja. Tapi Ibu jaga hubungan dengan surga ya. Dan rajin-rajin untuk menghancurkan ikatan. Iya. Ya, Bu. Makasih, Bu Ana. Ya. Tetap cantik dan segar. Nggih, Pak Gatut. Pak Gatut ya. Bu Ana, selamat malam, Bu Ana. Malam, Pak. Malam, Pak. Ini saya mau nyuntuk doanya untuk Ivan. Rencana kan tanggal 28 besok itu menjalani operasi sinusnya. Akhirnya ketemu sinus, Bu. Dan tulangnya bengkok ini apa di hidungnya. Nanti dia akan diluruskan itu. Nah, besok tanggal 27 masuk dan 28 ada tindakan. Oke. Ya, Tuhan bisa ketemu ininya, Bu, penyakitnya. Operasinya di mana, Pak? Di Karyadi, Bu. Nanti di tanggal 2 berapa? 28 Maret ini nanti akhir bulan. Ivan, yuk kita berdoa untuk Ivan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini seluruh keluarga KKS berdoa untuk Ivan.
Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau melihat 88 anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa untuk Ivan, menyerahkan Ivan dalam tangan-Mu. Dan hari ini Tuhan, biar tangan-Mu sendiri yang bekerja, menyembuhkan dan memulihkan Ivan. Di dalam nama Yesus, aku memerintahkan tulang-tulang yang bengkok lurus kembali. Tulang-tulang ayo sesuai dengan ciptaan Tuhan. Semula, Engkau diciptakan semula serupa dan segambar dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memerintahkan tulang-tulang kembali normal. Dan Tuhan, Engkau bisa pakai apa saja. Engkau bisa pakai supernatural. Engkau bisa pakai para dokter dan tim medis Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan membuka, Engkau sendiri yang akan mengoperasi, Engkau sendiri yang akan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, aku hardik semua ketakutan. Aku hardik semua kecemasan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan memulihkan keadaanmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Nggak usah takut, Ivan. Ya. Tuhan di situ. Ini Bu. Dia di sini. Nah, Ivan, nggak usah takut. Ini teman-teman yang di KKS ini 88 tadi berdoa buat kamu. Iya Bu. Terima Doa kasih. kita ini didengar. Nggak usah takut, tenang aja, tenangkan hatimu. Nanti Tuhan sendiri yang akan taruh tangannya, tangan Tuhan itu di mukamu. Semua akan terjadi. Terima kasih Bu. Perkatakan firman terus ya, Pan. Iya, iya Bu. Iya. Jangan kau pelihara ketakutan dan kekhawatiran, karena itu produknya neraka. Iya, terima kasih Bu. Semangat. Iya. Iya. Terima kasih Bu Ana. Iya, itu. Saya ingat-ingat tanggalnya 28. Iya. Lagi? Sinta, anaknya belum bisa ngomong. Iya. Mau belum bisa ngomong? Sin. Speakernya, mic-nya kamu hidupin dong. Udah tapi belum gitu lancar Bu, masih 2 kata, kadang 3 kata, belum gitu. Masih dalam nama Tuhan Yesus, anakku diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, sempurna, bisa berbicara, lancar dalam nama Yesus. Ngomong kayak gitu terus toh, Sin. Baik Bu. Ya. Iya. Oke. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Bu, boleh doain Ipar nggak, Bu? Yang kena autoimun, tinggalnya di Amerika. Dia kalau udah mulai sakit itu nggak bisa bangun, minum obat, udah dokter suntikin morfin, segala macem. Pokoknya semalam itu saya dapat kabar dari Ipar sana juga, katanya sekarang lagi tepar, lagi lemes, lagi loyo. Maksudnya dia udah give up. Bu, itu saya harus ngobrol dengan orang itu. Langsung ya Bu ya? Iya, saya harus ngobrol. Boleh. Karena itu untuk menanamkan iman ya, roh iman. Karena kan dia sudah hopeless tuh. Boleh Bu, nanti coba saya hubungin kakaknya biar kakaknya ingin dia lagi. Oke Bu. Nanti telepon aja ya, karena ini butuh di konseling nih. Iya Bu. Oke. Ada lagi? Bu Ana, Bu. Siapa? Halo. Shalom Bu. Siapa dulu? Shalom, Suci dulu apa Bu Lili dulu? Bu Liliana. Bu, saya nanti siang jam 2.30 saya ada janji sama dokter, saya mau periksa keadaan tubuh saya, Bu. Oh iya. Kenapa Bu Lili? Iya, biar hasilnya bagus, Bu, semuanya. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada apa-apa ya, Bu. Ibu Liliana. Iya, Bu. Semua sakit penyakit sudah dicabut di dalam nama Yesus. Dan seluruh tubuhmu sehat sempurna. Sebab ada darah Yesus, ada tubuh Yesus dalam tubuhmu. Ada firman Tuhan. Terus bekerja di dalam hidupmu. Aku hardik setiap ketakutan, kecemasan dalam nama Yesus atas Ibu Liliana. Mengalami supernatural. Dokter berkata, tubuhmu baik-baik saja. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.
Amin. Makasih Bu Ana. Oke. Semangat Bu Lili. Ya Bu. Suci silakan. Ya Bu, pas tadi kita doa yang untuk Ivan ya Bu ya. Suci dapat penglihatan itu tulang-tulang putih itu nyambung secara supranatural. Lalu Tuhan cuman kayak peteguran hati suruh baca Yeskiel Bu yang tulang-tulang nyambung, dia sendiri menobuatkan sendiri. Oh, tulang-tulang yang dihidupkan itu. Yes, dan Tuhan ingatin Yeskiel itu. Berapa? Yeskiel 33 apa berapa ya? Pokoknya tulang-tulang yang tentang nyambung. Tulang-tulang tuh Pak. Yang di Yeskiel dia Tuhan teguhin itu sama dikasih penglihatan seperti itu. Itu aja Bu, makasih. Terima kasih. Yeskiel 37 Pak. Pakai itu. Terima kasih Yeskiel 37. Ada yang sakit di sekitar dada enggak? Dadamu sakit? Ada yang dadanya sakit? Saya. Oh, buliannya. Sesak napas? Oh enggak Bu, ini doang nyeri Bu. Jantung? Iga Bu. Di iga. Ya, yang lainnya. Enggak ada ya? Iya. Debar-debar, Bu. Masya ini Boni sih, ayo debar-debar, ayo kita berdoa, debar-debar. Ayo berdoa. Saya pas kumat jantung, Bu Erni. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh teman-teman kami yang hari ini mengalami sakit di jantungnya, mengalami kelainan di jantungnya, debar-debar. Di dalam nama Yesus, aku berkata, jantungmu normal kembali. Jantungmu normal kembali. Normal kembali. Tuhan bahkan memberikan jantung yang baru kepadamu. Semuanya. Minta organ-organ tubuh yang baru. Engkau mungkin merasa ada sesuatu yang tidak enak di tubuhmu. Minta organ-organ tubuh yang baru. Di dalam nama Yesus, engkau yang mulai merasa ada sumbatan-sumbatan di lehermu, di kakimu rasa tidak enak. Oh, hari ini terbukalah dalam nama Yesus. Terbukalah. Tuhan hadir loh, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan dia rindu menyembuhkan semuanya. Dan roh-roh jahat keluar semuanya. Roh-roh jahat pada nyingkir semuanya. Roh-roh yang membuat engkau sakit bertahun-tahun hari ini nyingkir dalam nama Yesus. Roh-roh kemiskinan juga hancur dalam nama Yesus. Roh-roh bangkrut hancur dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau. Engkau menjadi orang yang naik terus, progres di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yuk semua yang sakit minta organ yang baru. Minta organ yang baru. Engkau yang sumbatan-sumbatan. Terbukalah. Terus kalau yang lehernya sakit digerak-gerakkan. Yang lemes-lemes, rasakan engkau ada energi yang dari Tuhan. Terus. Tuhan hadir, benar-benar Tuhan hadir dan Tuhan sembuhkan kalian semuanya. Engkau yang luka batin, susah mengampuni. Waktu engkau sudah ngomong Tuhan hari ini aku memutuskan mengampuni. Itu benar-benar clear dan engkau terhubung kembali dengan Bapa di surga. Tuhan, hari ini aku serahkan seluruh KKS dalam tangan. Apapun permasalahan mereka, Tuhan, kami tahu Engkau Allah Immanuel. Engkau Bapa yang sangat baik buat kami semuanya. Thank you, Bapak. Thank you, Tuhan buat kehadiran-Mu di rumah kami masing-masing. Rasakan dia hadir. Rasakan. Peluk dia. Bapakku, aku merindukan Engkau. Aku merindukan Engkau, Bapakku. Aku mau merasakan Engkau lebih nyata lagi. Ya. Terima kasih Tuhan. Katakan banyak hal kepada Tuhan. Tuhan, pikiranku ini nggak mau diam. Tuhan, ini pikiranku, Tuhan teduhkan, tenangkan. Supaya aku bisa menyatu dengan pikiran-Mu. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan turun atas hidupku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan aku berkata, untuk rumah tangga yang mengalami badai, aku hardik badai itu, diamlah. Dan di dalam nama Yesus, setiap keluarga-keluarga di KKS, ataupun yang mendengarkan rekaman ini, akan mengalami pemulihan. Sebab dia Immanuel, Tuhan besertamu, dan dia hadir di dalam rumahmu, dan mengambil alih
semua masalah di dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, kesehatanmu, keuanganmu, seluruh aspek kehidupanmu. Terjadilah dalam nama Yesus. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus memberikan kami damai sejahtera dan sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Ana. Bu Mariam, terima kasih. Semua yang hari ini kau rasa ada terikat dengan roh jahat, itu sudah nyingkir semuanya. Amin. Mereka lari terbirit-birit. Amin. Ini luar biasa ya. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu. Selamat malam. Nisi. Semangat. Hai, dadah. Hai Bu Nisi. Terima kasih Bu Ana. Ya. Terima kasih Bu Ana.